Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roshidah Khairunisa dengan NIM 203200096 dari jurusan PGMIC dengan mata kuliah Konsep Dasar IPA. Di sini saya akan menjelaskan daur nitrogen. Pertama, pengertian daur nitrogen. Daur nitrogen adalah unsur yang paling berlimpah di atmosfer. 78% gas di atmosfer adalah nitrogen. Meskipun demikian, penggunaan nitrogen pada bidang biologis sangatlah terbatas. Nitrogen merupakan unsur yang tidak reaktif, sehingga dalam penggunaan nitrogen pada makhluk hidup diperlukan berbagai proses, yaitu yang pertama fiksasi, yang kedua nitrogen, yang ketiga mineralisasi, yang keempat nitrifikasi, dan yang kelima denitrifikasi. Siklus nitrogen sendiri adalah suatu proses konversi senyawa yang mengandung unsur nitrogen menjadi berbagai macam bentuk kimiawi yang lain. Transformasi ini dapat menjadi secara biologis maupun non-biologis. Siklus nitrogen secara khusus sangat dibutuhkan dalam ekologi, karena ketersediaan nitrogen dapat mempengaruhi tingkat proses ekosistem kunci termasuk produksi primer dan dekomposisi. Aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, penggunaan pupuk nitrogen, buatan dan pelepasan nitrogen dalam air limbah telah secara dramatis menggunakan siklus nitrogen global. Kemudian kita menginjak ke detail proses daur, yaitu dengan siklus nitrogen. Siklus nitrogen itu hadir dipilihkan dalam berbagai bentuk kimia, termasuk nitrogen organik, amonium, nitrit, nitrat, dan gas nitrogen. Nitrogen organik dapat berubah organisme hidup atau humus, dan dalam produk antara dekomposisi bahan organik atau humus dibangun. Proses siklus nitrogen mengubah nitrogen dari satu bentuk kimia lain. Banyak proses yang dilakukan oleh mikroba, baik untuk menghasilkan energi atau menumpuk nitrogen dalam bentuk yang dibutuhkan untuk pertumbuhan. Kemudian diagram ini menunjukkan bagaimana proses contoh bersama untuk membentuk siklus nitrogen. Yang pertama, fiksasi nitrogen. Fiksasi nitrogen adalah proses dalam alam biologis atau abiotik yang mengubah nitrogen di udara menjadi amonia. Mikroorganisme memfiksasi nitrogen, disebut juga diazotrof. Mikroorganisme ini memiliki enzim N-nitrogenase yang dapat menggabungkan hidrogen dan nitrogen. Reaksi untuk fiksasi nitrogen biologis ini dapat ditulis N2 tambah 82 tambah 8E kemudian menjadi 2NH3 plus H2. Mikroorganisme yang melakukan fiksasi nitrogen antara lain Cyanobacteria, Azotobacteria, Rhizobia, Clostridium, dan Frankia. Selain itu, ganggang hijau biru juga dapat memfiksasi nitrogen. Beberapa tanaman yang lebih tinggi dan beberapa hewan seperti rayap telah membentuk asosiasi. Kemudian di atmosfer menjadi bentuk yang lebih reaktif. Pertama, fiksasi biologis. Yang kedua, industri fiksasi nitrogen. Yang ketiga, pembakaran bahan bakar fosil. Yang terakhir, proses lain, yaitu selain itu membentuk N2 dan NO dan O2 karena foton dan terutama petir dapat memfiksasi nitrogen. Kemudian asimilasi. Asimilasi adalah tanaman mendapatkan nitrogen dari tanah melalui absorpsi akar baik dalam bentuk ion nitrat dan ion amonium. Sedangkan hewan memperoleh nitrogen dari tanaman yang mereka makan. Tanaman dapat menyerap ion nitrat atau amonium dari tanah melalui rambut akarnya. Jika nitrat diserap, pertama-tama direduksi menjadi ion nitrat dan kemudian ion amonium untuk dimasukkan ke dalam asam amino, asam nukleat, dan klorofil. Pada tanaman yang memiliki hubungan mutualistik dengan rhizobia, nitrogen dapat berasimilasi dalam bentuk ion amonium langsung dari nodul hewan jamur dan organisme heterotrof lain dan mendapatkan nitrogen sebagai asam amino, nukleotida, dan molekul organik kecil. Kemudian amonifikasi, yaitu jika tumbuhan atau hewan mati, nitrogen organik diubah menjadi amonium oleh bakteri dan jamur. Amonifikasi adalah proses pembentukan amonium oleh bakteri yang hidup di dalam tanah. Selain dari hasil fiksasi nitrogen, amonium juga dapat terbentuk dari dekomposisi, yaitu adalah penguraian organisme yang sudah mati, baik tumbuhan ataupun hewan, oleh bakteri. Selain dekomposisi, sampah organik amonifikasi juga dapat
terjadi akibat aktivitas bakteri yang merupakan senyawa nitrat menjadi amonium. Kemudian nitrifikasi, yaitu konversi amonium menjadi nitrat, dilakukan terutama oleh bakteri yang hidup di dalam tanah dan bakteri nitrifikasi lainnya. Tahap utama nitrifikasi bakteri nitrifikasi seperti spesies Nitrosomonas mencolcida si amonium dan mengubah amonia menjadi nitrit. Spesies bakteri lain seperti Necrobakteri bertanggung jawab untuk oksida nitrit menjadi dari nitrat. Konversi nitrit menjadi nitrat sangat penting karena nitrit merupakan racun bagi kehidupan tanaman. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.